understand all the powers that rule this land. The same as Jay's big but his boss. Kate Moss can't find a job in a world of postmodern fad. What was good now is bad. It's not hard to understand. Just follow the simple plan. Follow your heart, your intuition. Let go of your mind, your intuition is easy to find. Just follow your baby. You look at me, but you're not quite sure. Am I it or could you get more? You learn cool from magazines. You learned love from Charlie Sheen. If you want me, let me know. I promise I won't say no. Follow your heart, your intuition. It will lead you in the right direction. Let go of your mind, your intuition is easy to find. Just follow your baby. You got something that you want to sell. Sell your sin, just cash in. You got something that you want to sell. You love me, wait and see. If you want me, don't play games. I promise it won't be in vain. Follow your heart, your intuition. It will lead you in the right direction. Let go of your mind, your intuition is easy to find. Just follow your baby. Just follow your heart, your intuition. It will lead you in the right direction. Let go of your mind, your intuition is easy to find. Just follow your baby. Follow your heart, your intuition. It will lead you in the right direction. Let go of your mind, your intuition is easy to find. Just follow your baby. Follow your heart, your intuition. It will lead you in the right direction. Let go of your mind, your intuition is easy to find. Just follow your baby. Follow your heart, your intuition. It will lead you in the right direction. Baru saja, sahabat Sonora, kami temani di acara Selamat Pagi Palembang, menyajikan informasi seputar Palembang dan sekitarnya, disertai lagu-lagu hits yang akan menemani aktivitas sahabat Sonora. Hadir setiap hari pukul 8 hingga 10 pagi, hanya di 102,6 FM Radio Sonora Palembang. Terima kasih dan sampai jumpa. Saat ini tepat menunjukkan pukul 10. News, traffic, and music. Radio Sonora. Sesaat lagi, sahabat Sonora akan kami temani di acara Suara Masyarakat, program talk show di 102,6 FM Radio Sonora Palembang yang mengangkat topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Hadir di hari Rabu pertama dan ketiga setiap bulannya, pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Interaktif 0711 359 148, WA 0811 715 817, serta
live chat YouTube channel Sonora Palembang. Talkshow ini juga kami siarkan live di YouTube channel Sonora Palembang. Salam jumpa dan selamat mengikuti. Radio Sonora. Ya, 102,6 FM Sonora Palembang tentunya terus hadir ya menemani sahabat Sonora dalam rangkaian acara yang kami hadirkan. Di hari ini hari Rabu 17 Januari 2024 kita bersama melalui acara Suara Masyarakat. Nah, melalui acara ini tentunya kami hadirkan topik-topik yang saat ini tengah hangat diperbincangkan di masyarakat. Kita akan menyoroti seputar tentunya kesiagaan terhadap bencana dengan narasumber kami yang akan memberikan informasinya untuk sahabat Sonora pastinya. Nah, sahabat Sonora, kalau berbicara mengenai bencana yang sering terjadi tanpa peringatan sehingga membutuhkan pengetahuan dan juga keterampilan ya untuk menghadapinya, dan salah satu kebutuhan yang diperlukan tentunya adalah menghadapi bencana berupa rencana kesiapsiagaan. Nah, seperti apa atau apa saja yang harus kita siapkan? Kami akan bahas melalui acara Suara Masyarakat untuk kesempatan hari ini bersama dengan narasumber kami yang akan memberikan tentunya beragam informasinya untuk sahabat Sonora. Sahabat Sonora juga nanti bisa ikutan interaktif ya melalui WA di 0811715817 atau juga bisa bergabung via live chat YouTube channelnya Sonora Palembang nih, karena tentunya siaran talkshow ini juga kami siarkan live dari YouTube channelnya Sonora Palembang. Dan kami perkenalkan terlebih dahulu tentunya narasumber yang sudah hadir di studio Sonora untuk kesempatan kali ini. Ada Bapak Siswanto STMSI yang merupakan Kepala Stasiun BMKG SMB 2 Palembang. Langsung saja kami sapa. Selamat pagi Pak Sis. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang sudah terima kasih, diluangkan untuk sahabat Sonora di kesempatan hari ini langsung hadir. Tentunya kita akan berbicara seperti apa sih siaga bencana untuk yang dilakukan juga tentunya teman-teman di BMKG SMB 2 Palembang. Dan juga kami juga turut mengucapkan ini bertugas di Palembang juga baru 9 bulan ya Pak. Betul sekali Pak. Sebelumnya dari mana Pak Sis? Ya, kebetulan bertugas di BMKG Palembang. Saya ada di BMKG Banda Aceh begitu Pak. Oke, jadi dari Banda Aceh ke Palembang. Betul sekali. Oke, Pak Sis mungkin boleh juga disampaikan untuk sahabat Sonora untuk pengetahuan juga insight ke sahabat Sonora gitu ya. Betul. Mengenai keberadaan tentunya dari BMKG Kota Palembang seperti apa Pak? Silakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi kepada seluruh sahabat Sonora dimanapun berada. Barangkali hari ini menjadi kesempatan sangat baik bagi saya mewakili dari BMKG Kota Palembang. Barangkali sesuai dengan tema pada pagi hari ini siaga bencana khususnya yang ada di Sumatera Selatan ya. Namun sebelum kami menyampaikan terkait tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini, alangkah baiknya barangkali untuk pengetahuan masyarakat kami akan menyampaikan apa itu BMKG ya. Ya, BMKG sendiri sesuai dengan nomenklaturnya itu ada M, K, dan G. M-nya itu meteorologi, K-nya itu klimatologi, G-nya itu geofisika. Kemudian untuk keberadaan kami sendiri di Kota Palembang ini adalah stasiun meteorologi atau UPT yang menangani untuk layanan informasi khususnya di bidang cuaca, dan dalam hal ini adalah untuk rentang waktunya antara rentang pendek sampai dengan 7 hari ke depan. Artinya itu masih menjadi ranah dan tanggung jawab kami di UPT atau stasiun meteorologi. Nah, UPT meteorologi di Palembang namanya adalah SMB 2 Palembang atau Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang. Secara tupoksi sendiri kami memiliki tugas pokok dan fungsi, salah satunya adalah melakukan pengamatan, monitoring terkait parameter cuaca, kemudian menganalisis dan mengolah data sehingga kita bisa memberikan layanan informasi. Termasuk tugas pokok kami yang utama di Kota Palembang salah satunya adalah memberikan layanan informasi untuk keselamatan penerbangan sipil maupun militer ya, yang
Artinya untuk kantor kita keberadaannya ada di Jalan SMB 2 di kilometer 10,5. Namun untuk ruang operasional kita ada juga yang ada di bandara. Kemudian untuk klimatologi, barangkali di Sumatera Selatan juga ada UPT atau stasiun klimatologi. Itu secara tugas pokok itu menangani tentang perakiraan musim maupun perakiraan parameter iklim lainnya yang rentang waktunya bisa 1 harian atau 10 harian, kemudian 1 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun begitu, Mbak. Nah, untuk geofisika sendiri mungkin masyarakat sudah banyak mengenal juga. Secara umum UPT geofisika itu adalah menangani dan memonitor aktivitas gempa dan memberikan layanan informasinya sesuai dengan beberapa parameter yang terjadi setiap saat begitu, Mbak. Oke, ini pastinya juga sahabat Sonora pengen tahu Ya. lebih detail, nggak apa-apa ya Pak ya. Ya. Kita di seyogyanya sahabat Sonora bersama dengan narasumber lainnya ya melalui acara live talk show untuk kesempatan kali ini. Ya. Tapi kita masih menunggu kedatangan dari narasumber selanjutnya yang akan juga Benar. ikut bergabung melalui acara Suara Masyarakat untuk kesempatan Ya. kali ini. Ada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan, ada Bapak M. Iqbal Ali Syabana. Oke, kita lanjut dulu ke Pak Boleh, Siswanto ya, Mbak. pastinya. Pak Sis tadi juga Ya. sudah menyampaikan seperti apa tupoksi dari BMKG. BMKG Ya. ya. Nah, ini salah satunya tadi adalah mengenai perakiraan cuaca. Ya. Ini juga tentunya sangat dibutuhkan masyarakat saat ini ya Pak Siswanto ya. Kita boleh Ya. tahu tentunya seperti apa sih forecast yang dilakukan teman-teman Iya. di BMKG untuk masalah cuaca ini. Berarti hari ini udah diketahui gitu ya sampai Sudah, 7 hari. betul. Kalau hari ini gimana nih Pak? Hari ini Forecast mungkin nanti kita sampaikan perakiraannya. secara rinci ya. Ya. Oke. Ya, betul. Terima kasih kembali kami sampaikan kepada seluruh sahabat Sonora bahwa keberadaan BMKG SMB 2 Palembang meskipun secara lokasinya ada di Palembang, tetapi tugas pokok kami itu adalah menganalisis dan memberikan layanan informasi untuk wilayah administrasi yang ada di seluruh Sumatera Selatan. Artinya ketika kita melakukan monitoring data, kemudian kita analisis dan menghasilkan sebuah data dan layanan informasi, itu tidak hanya untuk mengcover layanan informasi yang ada di kota Palembang sekitarnya, tapi justru kita juga memberi tanggung jawab layanan untuk seluruh wilayah Sumatera Selatan. Nah, terkait dengan informasi cuaca untuk saat ini, kemudian kedepannya juga barangkali setidaknya di sepekan terakhir kita di Sumatera Selatan telah muncul dan mendapatkan informasi dari beberapa sumber, setidaknya di beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini telah muncul dampak bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh akibat dari cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim sini sendiri kalau boleh kami sampaikan salah satunya adalah fenomena curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Nah, beberapa daerah yang barangkali sampai dengan saat ini masih terdampak cuaca ekstrim, salah satunya adalah di Banyuasin, kemudian Musi Banyuasin juga, bahkan saat ini di daerah Kabupaten Muratara dan Musirawas saat ini sudah menetapkan status siaga darurat. Barangkali nanti bisa disampaikan lebih detail dari Kalaksa BPBD Sumatera Selatan ya untuk status daruratnya. Kemudian di beberapa daerah lain seperti Oku Timur juga saat ini sedang siaga bencana. Untuk beberapa daerah lainnya seperti Empat Lawang, kemudian Lahat, Muara Enim, dan Pali, ini juga beberapa daerah yang setidaknya seminggu terakhir ini sudah terjadi bencana banjir yang diakibatkan oleh faktor hujan tadi. Nah, untuk kota Palembang sendiri barangkali dan beberapa daerah yang ada di Banyuasin, kita mendengar beberapa daerah yang ada di Palembang dan Banyuasin ini juga ada daerah yang terjadi genangan air. Nah, barangkali untuk genangan air ini sendiri yang terjadi di kota Palembang sekitarnya, termasuk yang di Banyuasin, ini lebih dipicu oleh beberapa faktor. Setidaknya kami dari sisi meteorologi itu melihat ada 2 faktor. Salah satunya adalah dari sisi curah hujan juga, yang memang curah hujan yang turun di daerah hulu sungai
itu cukup deras dan itu aliran sungainya juga masuk ke Sungai Induk Musi. Kemudian faktor yang kedua juga karena akibat fenomena pasang surut. Ya, itu juga menjadi duplikasi yang menyebabkan di beberapa daerah yang ada di Kota Palembang itu terdapat beberapa genangan air. Begitu, Pak. Oke, jadi seperti itu kondisinya ya Pak ya. Iya. Nah, untuk melakukan forecasting sendiri atau perakiraan, Ya. ini biasanya teman-teman metode yang digunakan teman-teman di BMKG seperti apa nih Pak Sis? Ini sebagai informasi juga pastinya Ya. ke masyarakat, ini gimana sih caranya sebenarnya untuk Ya. menentukan hujan atau Betul. apa seperti itu? Ya, baik. Jadi memang teman-teman kami perakirawan atau mungkin forecasternya ya, itu ketika membuat informasi perakiraan cuaca itu tentunya memiliki beberapa metode, bahwa metode itu tentunya juga membutuhkan data dukung informasi berupa sumber data ya. Artinya ketika data yang diolah diproses dengan metode apapun, ketika datanya juga kurang bagus, ini akan menghasilkan informasi yang kurang bagus juga. Nah, untuk sumber datanya sendiri kami salah satunya menggunakan data yang bersumber dari radar cuaca ya. Radar cuaca yang alatnya berada di gedung kami yang ada di kilometer 10,5 itu juga memiliki kemampuan untuk mengcapture pertumbuhan awan nocasting atau pertumbuhan setiap saat itu untuk radius 250 km. Artinya setidaknya untuk sebagian besar yang ada di Sumatera Selatan ini itu sudah bisa di cover untuk setiap pertumbuhan awan yang ada di Sumatera Selatan itu bisa terlihat dari data radar. Itu kalau data radar itu dari posisinya dari bawah ya artinya. Kemudian kalau pantauan dari sisi, kita juga menggunakan data yang bersumber dari citra satelit. Artinya saat ini BMKG juga menggunakan sumber data yang bersumber dari citra satelit untuk memantau beberapa perkembangan cuaca maupun dinamika atmosfer lainnya. Termasuk barangkali juga kita juga menggunakan beberapa data yang bersumber dari alat-alat yang kita pasang di beberapa titik, misalkan untuk penakar curah hujan, kemudian beberapa titik yang ada di Sumatera Selatan itu juga menjadi data-data yang akan kita gunakan untuk membuat analisis. Nah, artinya kita seorang forecaster atau perakirawan memberikan layanan informasi semata-mata bukan karena hanya membuat info yang asal-asalan, tetapi memang bersumber data dengan menggunakan beberapa metode yang secara keilmuan, dalam hal ini adalah ilmu meteorologi ya, itu sudah dikuasai oleh teman-teman kami khususnya yang memang saat ini memiliki basic keilmuan di meteorologi maupun forecaster, begitu Mbak. Oke, ada berapa banyak nih Pak forecaster yang ada di Untuk secara lokasi berada di Kota Palembang, karena memang tugas pokok kami memang harus melayani dan mengcover, memonitoring seluruh wilayah yang ada di Sumatera Selatan. Saat ini kami memiliki forecaster atau tenaga operasional setidaknya ada sekitar 30-an orang. Itu memang teman-teman yang memang secara shift, artinya BMKG Palembang itu melakukan kegiatan monitoring, observasi 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, 30 hari dalam satu bulan, dan 365 hari dalam satu tahun. Artinya tidak ada hari yang tidak kita lakukan monitoring. Teman-teman kami di BMKG tidak ada mengenal istilah libur, cuti bersama. Artinya kami setiap saat dinasnya shift selama 24 jam secara bergantian. Begitu Mbak. Oke, udah ideal jumlah itu Pak Sis? Untuk sementara ini ya, Udah, Palembang memang saya pikir dengan lokasi yang tidak terlalu jauh dari Pulau Jawa itu menjadi diminati oleh orang banyak ya. Artinya kebetulan untuk teman-teman kami yang ada di Palembang itu semestinya memang pegawainya itu tidak hanya diisi oleh orang yang dari Sumatera Selatan, bahkan memang seluruh Indonesia itu biasanya kita memungkinkan untuk ditempatkan dimanapun. Artinya seperti tadi saya sampaikan,
dinasnya juga selalu berpindah-pindah, Ya. termasuk teman-teman juga seperti itu. Oke. Gitu ya. Baik Pak Sis, nanti kita akan lanjut lagi berbincang. Baik. Kita break dulu untuk beberapa info komersial. Pastinya sahabat Sonora tetap terus bersama kami ya melalui acara Suara Masyarakat. Ya. Angga Yunanda, oke, kita start syuting ya. Ready? 3, 2, 1, action. Hai sayang. Kok ada ayam? Ayam jerit! Ini loh yang baru. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Wah, mie sedap baru, rawit bingit. Iya dong. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Kuah kaldu ayamnya, gurih. Ya kan? Mie-nya secuwi itu. Topping balbalnya crunchy. Bikin lagi. Yoi, cuma ini nih yang pedasnya auto jerit. Sedapnya rawit bingit. Emang boleh sesedap ini? Pokoknya wajib cobain nih mie sedap rawit bingit ayam jerit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya. Dari Wings Food. Ayam siapa sih ini? Cut. Ingin request lagu dan kirim-kirim salam? Gabung yuk di program AMKM yang hadir setiap hari pukul 16.00 sampai 18.00. Kami juga menghadirkan topik-topik menarik setiap harinya. Senin seputar psikologi, Selasa kuliner, Rabu musik, Kamis film, Jumat olahraga, Sabtu tempat wisata, dan Minggu seputar lifestyle. Langsung aja kirimkan atensinya via WA 0811 71 5817. Don't miss it. Gue lapar lagi nih. Ya tanggung John, ini dikit lagi nih kita mau juara. Iya sih, tapi lapar gue juga nggak tanggung-tanggung nih. Kalau kalah gara-gara lapar gimana? Tanggung jawab lo ya kalau kita nggak juara. Gimana dong? Eits, lapar tapi lagi nanggung. Ganjelnya jangan yang tanggung-tanggung. Cari juaranya. Mie Sedap Cup. Wah, Mie Sedap Cup. Kemasan barunya lebih kece. praktis banget. Mie gorengnya ekstra kriuk-kriuk renyah. Kuah soto dan kari spesialnya ekstra nendang. Toppingnya ekstra lengkap. Emang Mie Sedap Cup juaranya mie dalam cup. Sedap. Sedapnya auto win. Buruan beli Mie Sedap Cup. Sedapnya makin juara. Mau kenal komunitas yang ada di Kota Palembang? Simak di acara Ruang Komunitas. Hadir setiap hari Jumat, minggu kedua dan keempat setiap bulannya. Mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Komunitas kamu juga bisa tampil di Sonora loh. Silahkan hubungi kami di WhatsApp 0811 715 817. Menyajikan kabar yang dirangkum faktual dan aktual. Hadir setiap harinya dengan tampilan berita yang lebih menarik dan lagu-lagu yang menambah semangat sahabat Sonora dalam beraktivitas. Simak di acara Indonesia Morning Show dari Radio Sonora Palembang. Hadir setiap hari pukul 6 hingga 8 waktu Indonesia Barat hanya di 102,6 FM Radio Sonora Palembang. Selamat pagi Palembang, SPP, dengan beragam informasi seputar Kota Palembang dan sekitarnya. SPP hadir pukul 08.00 sampai 10.00 pagi setiap harinya, hanya di 102,6 FM Radio Sonora Palembang. Ibu-ibu, rumah makan sebelah lagi promo paketan loh. Iya, kemarin paket 2 enak loh. Aku sih yang satu aja. Paket 3 dong pasti, paket spesial Bu. Terus, Pak Kemal pilihnya yang mana? Bapak yang mana? Aku sih pilihnya 2+1. Kok bisa sih Pak? Gini loh ibu-ibu, ekonomi pencuci piring lagi promo. Beli 2 gratis 1. Gratis Bu.
kelebihannya apa sih? Ih, jadi gini. Ekonomi pencuci piring punya formula baru dengan bahan aktif anti lemak 20% lebih banyak. Terbukti loh, angkat kerak dan lemak membandel. Bersih, kesat, fresh. Boleh banget tuh. Iya Pak, mau Pak. Aku pilih yang 2 gratis 1 aja deh. Ayo Bu Ibu, selagi promo beli 2 gratis 1. Dapat gratisan nih. Ekonomi pencuci piring, bersihnya gak ada lawan. Wingscare. Radio Sonora. Ya, 102,6 FM Sonora Palembang tentunya terus hadir ya menemani sahabat Sonora masih melalui acara Suara Masyarakat untuk kesempatan pagi hari ini. Nah, sahabat Sonora yang ingin ikut bergabung, silakan kami tunggu peran sertanya bisa melalui WA kami di 0811715817 atau juga bisa bergabung via live chat YouTube channelnya Sonora Palembang, dan kami saat ini masih terus bersama dengan narasumber kami Bapak Siswanto ST MSI, Kepala Stasiun BMKG SMB 2 Palembang. Jadi silahkan nih yang pengen bergabung, jadi nggak hanya ada di Palembang aja nih Pak Siswanto. Siap. Bisa mendengarkan talkshow kita di pagi hari ini sahabat Sonora yang juga ada di luar Palembang. Ini boleh ya, karena kita juga disiarkan di live YouTube channelnya Sonora Palembang Pak Sis. Oke, tadi tupoksi dari teman-teman di BMKG khususnya di SMB 2 Palembang ini adalah memprediksi cuaca dan juga untuk penerbangan juga ya Pak ya. Nah ini gimana untuk di penerbangan Pak Sis kondisinya saat ini? Ya, barangkali sebagai tambahan informasi untuk sahabat Sonora, barangkali masyarakat selama ini ketika melakukan kegiatan traveling dengan menggunakan layanan transportasi penerbangan, masih banyak belum tahu bahwa di balik kesuksesan dan keselamatan perjalanan menggunakan pesawat, ternyata juga BMKG, khususnya BMKG Kota Palembang juga memberikan sumbangsihnya dalam artian memberikan layanan informasinya untuk keselamatan penerbangan tersebut. Artinya di BMKG itu ketika memang pesawat yang akan melakukan kegiatan penerbangan tentu membutuhkan informasi baik sebelum lepas landas, kemudian informasi cuaca pada saat sudah terbang di atas, sampai juga dengan informasi pada saat mereka akan melakukan landing. Artinya kalau kita sampaikan misalkan untuk saat ini penerbangan yang Kota Palembang dengan tujuan Jakarta, tentu seorang pilot itu juga akan mendapatkan sebuah informasi yang bersumber dari BMKG. Kemudian informasi dari BMKG itu penyampaiannya melalui teman-teman yang ada di Tower Airnav. Artinya informasi yang dari BMKG, teman-teman yang melakukan kegiatan pengamatan setiap saatnya itu akan disampaikan kepada petugas pengatur lantas udara yang ada di Tower Airnav, dan dari Airnav itulah yang akan berkomunikasi kepada pilot. Barangkali selama ini meskipun penerbangan menggunakan pesawat di atas atau di ruang angkasa, ternyata juga ketika melewati kondisi cuaca buruk seperti misalkan cuaca yang mendung atau mungkin bahkan melewati dekat dengan pertumbuhan awan CB atau cumulonimbus, itu biasanya juga suara pesawat itu juga akan seperti ketika kita melaksanakan perjalanan di daratan. Artinya ada gangguan-gangguan juga seperti turbulensi. Kemudian ketika melakukan landing juga perlu menggunakan data dari mana arah anginnya, kecepatan anginnya. Tentu ini juga menggunakan prinsip-prinsip informasi yang diberikan oleh dari BMKG. Artinya BMKG di samping memberikan layanan informasi untuk kebencanaan, nyatanya di BMKG Kota Palembang secara tupoksi juga memberikan layanan informasi untuk penerbangan sipil maupun militer, begitu Mbak. Oke, jadi sangat penting tentunya peranan dari teman-teman di BMKG ya untuk bisa memprediksi di layanan penerbangan juga ya Pak ya. Sejauh ini nih Pak, mungkin boleh disampaikan juga ke sahabat Sonora suka dukanya bertugas atau menjalankan tugas untuk bisa memberikan informasi yang akurat ya kepada masyarakat nih Pak. Betul. Ya,
barangkali untuk bercerita suka dukanya dinas di BMKG, khususnya untuk teman-teman yang saat ini berdinas di Kota Palembang ya. Karena secara tugas pokok di samping tadi melayani untuk penerbangan, nyatanya kita juga mendapatkan tugas lainnya untuk memberikan layanan informasi publik untuk kebencanaan maupun beberapa informasi yang kita layankan yang sifatnya adalah berbasis PNBP, artinya pendapatan negara bukan pajak. Artinya secara tugas memang kami harus memberikan layanan informasi free untuk layanan informasi yang bersifat publik, artinya tidak perlu kita melakukan pengecasan rupiah ya, artinya tapi kita juga dibebani dengan apa yang namanya target PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Nah, menjawab pertanyaan bagaimana suka dukanya, barangkali untuk dukanya barangkali ya kita tidak, untuk teman-teman yang operasional ya, barangkali teman-teman itu seperti yang kami sampaikan di awal tidak ada mengenal hari libur, artinya tanggal merah, cuti bersama, ketika teman-teman memang kena sip dinasnya itu ngepasi pas cuti bersama tetap harus datang ya ke kantor ya, artinya kita tidak bisa berlibur, bahkan pas orang-orang masyarakat lainnya itu bisa melakukan kegiatan liburan, kita masih tetap kerja. Nah, tapi barangkali ini karena sudah menjadi tanggung jawab kita, bahkan itu kita sebelum lulus dan ditempatkan di seluruh Indonesia, kita sudah melakukan semacam tanda tangan kontrak ya, bahwa kita siap ditempatkan seluruh Indonesia, bahwa tugasnya BMKG itu sendiri juga melakukan kegiatan monitoring dan observasi selama 24 jam, artinya sudah kita pahami dari sejak awal sebelum kita masuk menjadi pegawai BMKG. Kemudian untuk sukanya barangkali kita bisa ketemu pegawai kita yang barangkali berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Artinya pindah-pindah tadi ya Pak ya. Betul, artinya justru itu menjadi media kita untuk bagaimana kita bisa menjaga keanekaragaman budaya, kemudian karakter dari seluruh suku bangsa kita, karena memang teman-teman yang ada di BMKG itu pada saat direkrut ya seluruh Indonesia, begitu Pak. Oke, baik. Nah, untuk layanan ataupun juga informasi mengenai perakiraan cuaca ini, masyarakat ada nggak yang langsung bertanya seperti itu ya untuk prediksi cuaca per hari itu? Betul. Gimana nih Pak interaksi dengan masyarakat ya? Iya, betul. Jadi seperti kami sampaikan di depan bahwa BMKG di samping memberikan layanan informasi publik juga informasi yang bertarif PNBP tadi. Untuk informasi publik tentu ini adalah informasi yang memang pure harus disampaikan kepada masyarakat luas, dan ini harus disampaikan dengan moto layanan kita, bahwa BMKG memiliki moto layanan yang bisa kita sampaikan adalah cepat, tepat, akurat, luas, dan mudah dipahami. Artinya apa? Informasi yang ada di BMKG itu harus segera disampaikan dan memiliki keakurasian atau ketepatan yang cukup tinggi, kemudian jangkauannya harus luas. Untuk menjangkau luas ini tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi juga bisa menggunakan media-media stakeholder lainnya seperti yang kami lakukan saat ini dengan Sonora. Artinya ini juga menjadi media kami untuk bagaimana menyampaikan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas. Dan tentunya dengan informasi yang cepat dan tepat tadi itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk menjadi data dukung untuk melakukan kegiatan upaya mitigasi maupun antisipasi, khususnya dalam menangani bencana dari sisi tugas pokok di meteorologi ya. Tapi kalau nanti dilihat dari sisi tugas pokoknya BPUD berbeda kembali. Tetapi untuk di BMKG tentunya adalah informasi yang digunakan itu bisa digunakan untuk melakukan upaya mitigasi baik sebelum, saat maupun setelah terjadi bencana. Begitu Mbak. Oke, Pak Sis, nanti kita akan lanjut lagi berbincang. Baik. Kita break dulu untuk time signal atau tanda waktu. Pastinya sahabat Sonora tetap terus bersama kami di 102,6 FM Sonora Palembang. Kami akan kembali setelah break berikut ini.
10 lebih 30 menit saat ini. Radio Sonora. You're like the mist in the morning. You're a moment, body warming. I can't resist where you're going. Make me an ocean, overflowing. Sweet dreams of your love, keeping me up, can't get enough. Sweet dreams of your touch, do what you want, just keep it up. To the rhythm of the beat, ba 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 da ba, ba 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 da ba, beat ba 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 da ba, ba ba ba. To the rhythm of the beat, ba 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 da ba, ba 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 da ba, beat ba 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 da ba, ba 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 da ba. Waves as they're rolling, as they're growing, can't control them. Caught in a haze on the ceiling, you got me feeling I must be dreaming. Sweet dreams of your love, keeping me up, can't get enough. Sweet dreams of your touch, do what you want, just keep it up. To the rhythm of the beat, ba 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 da ba, ba 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 da ba, beat ba 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 da ba. To the rhythm of the beat, ba 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 da ba, ba 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 da ba, beat ba 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 da ba, ba ba ba. To the rhythm of the beat, ba 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 da ba, ba 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 da ba, beat ba 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 da ba. To the rhythm of the flowers in hand, waiting for me. Every word in poetry won't call me by name, only baby. The more that you give, the less that I need. Everyone says I look happy when it feels right. I know that you're wrong for me, gonna wish we never met on the day I leave. I brought you down to your knees, 'cause they say that misery loves company. It's not your fault I ruin everything, and it's not your fault I give you what you need. Baby, angels like you can fly down here with me. I'm everything they said I would be. La la la, I'm everything they said I would be. I'll put you down slow, love you goodbye before you let go. Just one more time, take off your clothes, pretend that it's fine. A little more hurt won't kill you tonight. Mama says you don't look happy. Close your eyes. I know that you're wrong for me, gonna wish we never met on the day I
Kesempatan kali ini masih melalui program Suara Masyarakat ya, dan kami tentunya masih bersama dengan narasumber kami yang ada di studio Sonora saat ini ya. Bersama kami tentunya saat ini ada Bapak Siswanto, dan tentunya Pak Siswanto kita tadi sudah undang peran serta dari sahabat Sonora yang ingin ikutan bergabung ya melalui acara ini. Pak Siswanto STMSI ini sahabat Sonora merupakan Kepala Stasiun BMKG SMB 2 Palembang. Dan ini kita langsung saja teruskan ya Pak Sis, ini dari sahabat Sonora sudah bergabung. Ada Yayan terkait bencana puting beliung, apakah ada tanda-tanda sebelum bencana ini terjadi? Terus daerah mana aja nih yang rawan puting beliung ini Pak? Ya. Nah, dari silakan, mana Pak. tadi Pak? Dari Mas Yayan Yuliansyah. Dari? Yayan Yuliansyah, nggak ada lokasinya nih Pak. Oh ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi kalau tidak salah saya menangkap terkait potensi puting beliung ya. Nah, puting beliung itu juga salah satu monitoring yang dilakukan oleh BMKG ya. Ini juga bisa kita lakukan deteksi dininya. Salah satunya adalah karena memang puting beliung itu terjadi salah satunya di atau muncul dari atau bersumber dari awan CB atau cumulonimbus tadi. Nah, biasanya memang angin puting beliung ini muncul pada saat musim pancaroba atau musim peralihan. Peralihan dari mana? Peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan. Seperti kalau di Sumatera Selatan kemarin, setidaknya antara bulan Oktober November kemarin kita berada di masa peralihan dari musim kemarau musim penghujan. Itu biasanya banyak di beberapa daerah yang ada di Sumatera Selatan itu akan ada potensi bencana puting beliung. Kemudian juga barangkali nanti kita juga akan mengalami peralihan musim kembali dari musim penghujan menjadi musim kemarau. Ini juga biasanya akan secara dominan akan ada banyak potensi bencana puting beliung yang ada di Sumatera Selatan. Nah, tetapi masyarakat perlu membedakan sebenarnya apa bedanya antara angin puting beliung dengan angin kencang ya. Karena dari sisi kecepatannya atau kekuatannya ini ya hampir mirip, artinya kemudian daya rusaknya juga cukup luar biasa. Tetapi barangkali kalau bisa kita bedakan, untuk angin kencang mungkin kita bisa melihat dampaknya biasanya itu kalau memang ini menerpa di daerah yang atau bencananya itu akan menerpa di kawasan yang berupa vegetasi yang roboh, biasanya robohannya itu memiliki arah yang relatif sama. Itu kalau daerah tersebut dilanda oleh angin kencang. Nah, tetapi kalau untuk angin puting beliung sendiri, karena sifatnya ini adalah angin yang berputar memilin dengan kecepatan yang cukup tinggi dan bergerak dengan cepat di satu daerah yang tidak begitu luas, artinya daya rusak maupun daerah yang dilintasi oleh angin puting beliung ini biasanya kondisinya itu berserakan tidak beraturan, artinya bisa mengangkat atap seng rumah warga yang barangkali secara konstruksi juga tidak terlalu kuat ya. Tetapi mungkin dari pertanyaan tadi boleh kami sampaikan kembali bahwa ciri-ciri akan muncul potensi angin puting beliung salah satunya adalah kemunculan dari awan CB atau awan cumulonimbus tadi, yang secara fisik masyarakat bisa melihat ketika di siang hari kita sudah merasakan udara atau hawa yang ada di sekitar kita itu cukup panas ya, terjadi perubahan suhu yang cukup signifikan kita rasakan. Kemudian di tempat tersebut kita bisa melihat adanya awan dengan secara fisik bisa kita lihat seperti bunga kol dengan tinggi dasar antara 400 dengan 500 ya, tinggi dasar awannya. Kemudian puncak awannya sendiri ini bisa mencapai antara 9.000 sampai dengan 10.000 meter, artinya hampir mendekati 9 kilo sampai 10 kilo menjulang ke atas. Dan ini biasanya juga secara fisik juga bisa kita lihat warnanya itu hitam keabu-abuan, dan biasanya ini nantinya sebelum terjadi hujan dengan intensitas yang cukup lebat biasanya juga muncul adanya kilat, petir, bahkan tadi munculnya puting beliung tadi. Artinya secara fisik masyarakat bisa mengenali untuk daerah-daerah yang memang akan muncul atau berpotensi puting beliung tadi, begitu Mbak.
Oke, baik. Nah ini selanjutnya untuk daerah-daerah yang rawan untuk potensi